Halo semuanya. Apakah Anda sering merasa terjebak dalam siklus menunda-nunda? Apakah Anda memiliki daftar tugas yang terus bertambah tetapi sulit untuk memulai? Jika ya, Anda tidak sendiri. Menunda-nunda adalah masalah umum yang banyak orang alami, dan dalam konten ini, kita akan menjelajahi penyebab di balik kebiasaan ini dan bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa penyebab umum di balik kebiasaan menunda-nunda, dan langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita mulai. 1. Ketakutan akan kegagalan atau penolakan. Seringkali, orang menunda-nunda tugas-tugas karena mereka takut gagal atau takut ditolak oleh orang lain. Ketakutan akan kegagalan dapat menghambat seseorang untuk memulai suatu tugas karena mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap harga diri mereka atau citra yang ingin mereka pertahankan di hadapan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan prokrastinasi karena seseorang mencoba untuk menghindari situasi yang mereka anggap menyakitkan atau memalukan. Cara mengatasi ketakutan akan kegagalan atau penolakan yaitu 1. Mencoba untuk mengubah pola pikir dari melihat kegagalan sebagai sesuatu yang merugikan menjadi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. 2. Menetapkan tujuan yang realistis dan mencapai mereka dalam langkah-langkah yang terukur, sehingga mengurangi tekanan untuk mencapai kesempurnaan. 3. Menerima bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan tidak mencerminkan nilai diri yang intrinsik. 4. Mengingat kembali pengalaman sukses sebelumnya dan mencari dukungan dari orang-orang yang peduli untuk memperkuat kepercayaan diri. Dengan menghadapi dan mengatasi ketakutan akan kegagalan atau penolakan, seseorang dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda tugas-tugas yang penting dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan secara keseluruhan. 2. Kurangnya motivasi. Kekurangan motivasi adalah salah satu penyebab umum dari kebiasaan menunda-nunda. Ketika seseorang merasa kurang termotivasi atau tidak tertarik pada suatu tugas, mereka cenderung menunda-nunda atau bahkan menghindarinya sama sekali. Kekurangan motivasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan tujuan, kurangnya pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai atau kurangnya keterhubungan emosional dengan tujuan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan motivasi untuk bertindak. Kebosanan atau kurangnya tantangan, tugas-tugas yang monoton atau kurang menantang secara intelektual dapat menyebabkan kekurangan motivasi karena tidak adanya stimulasi yang memadai. Kurangnya penghargaan atau pengakuan, ketika seseorang merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai atau diakui, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk melanjutkan atau menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Untuk mengatasi kekurangan motivasi, kamu bisa mencoba mencari makna atau signifikansi. Temukan alasan atau makna yang lebih dalam di balik tugas-tugas yang kami lakukan. Ketika kamu merasa terhubung secara emosional dengan tujuan kamu, motivasi akan lebih mudah untuk dipertahankan. Menetapkan tujuan yang jelas dan menantang. Tetapkan tujuan yang konkret, terukur, dan menantang untuk diri sendiri. Memiliki tujuan yang jelas dapat memberikan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk bertindak. Memberikan hadiah atau pengakuan. Berikan diri kamu penghargaan atau pengakuan setelah menyelesaikan tugas-tugas yang sulit atau penting. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkuat motivasi kamu. Dengan mengenali dan mengatasi kekurangan motivasi, Anda dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda dan meningkatkan produktivitas Anda secara keseluruhan. Nomor 3. Kurangnya pengaturan waktu. Kurangnya pengaturan waktu seringkali menjadi faktor utama dalam kebiasaan menunda-nunda. Tanpa jadwal atau prioritas yang jelas, seseorang cenderung merasa kewalahan oleh banyaknya tugas yang harus dilakukan dan akhirnya menunda-nunda pekerjaan tersebut. Ketika tidak ada rencana atau struktur waktu yang ditetapkan, mudah bagi seseorang untuk kehilangan fokus dan membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan tindakan yang produktif. Ini dapat menyebabkan penundaan, kecemasan, dan penurunan kualitas hasil kerja. Selain itu, kurangnya pengaturan waktu juga dapat membuat seseorang sulit untuk menentukan prioritas dalam tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sebagai akibatnya, mereka mungkin cenderung menunda-nunda tugas yang mungkin lebih penting atau mendesak. Untuk mengatasi kurangnya pengaturan waktu, penting untuk membuat jadwal atau agenda yang terstruktur. Hal ini dapat mencakup menetapkan batas waktu untuk setiap tugas, mengidentifikasi prioritas, dan menetapkan waktu khusus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dengan memiliki rencana yang jelas, seseorang dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nomor 4 yaitu perfeksionisme berlebihan.
Perfeksionisme adalah keinginan untuk mencapai standar yang sangat tinggi atau sempurna dalam segala hal yang dilakukan. Ketika seseorang memiliki kecenderungan perfeksionisme yang berlebihan, hal ini dapat menyebabkan penundaan karena mereka terlalu fokus pada aspek-aspek detail atau ketakutan bahwa hasil akhir tidak akan memenuhi standar yang diinginkan. Perfeksionisme yang berlebihan juga dapat memicu rasa cemas atau stres yang menghambat kemampuan seseorang untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Mereka mungkin merasa terlalu takut akan kritik atau penilaian negatif dari orang lain jika hasil kerja mereka tidak sempurna. Perfeksionisme yang berlebihan juga dapat memicu rasa cemas atau stres yang menghambat kemampuan seseorang untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Mereka mungkin merasa terlalu takut akan kritik atau penilaian negatif dari orang lain jika hasil kerja mereka tidak sempurna. Untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda yang disebabkan oleh perfeksionisme berlebihan, penting untuk mengubah pola pikir menjadi lebih realistis dan fleksibel. Menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan dapat membantu seseorang untuk bergerak maju dan mengatasi kecenderungan untuk menunda-nunda. Mengembangkan toleransi terhadap ketidaksempurnaan dan fokus pada hasil yang dapat diterima, bukan hasil yang sempurna, adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan godaan untuk menunda-nunda. Namun, kita harus ingat bahwa setiap detik berharga dan waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Menunda-nunda hanya akan memperpanjang jalan menuju tujuan kita. Mari kita ambil langkah pertama hari ini, menghadapi kebiasaan menunda-nunda, dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Ingatlah, setiap tindakan kecil membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Ayo berani melangkah, karena hidup adalah tentang tindakan, bukan kata-kata. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan kita dalam perjalanan ini menuju transformasi pribadi yang positif. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar, dan mari kita terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.